Pemirsa, warga Pulau Seribu Masjid masih berduka pasca gempa yang berkali-kali melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan bagaimana suasana Idul Adha di sana hari ini? Saya akan membahasnya dengan Pak Ibnu Hajar, VP Volunteer Network ACT Foundation. Pak Ibnu, selamat sore. Selamat sore. Ini apa kabar? Alhamdulillah baik kabarnya. Bagaimana nih, korban yang disalurkan untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah gempa di Lombok? Baik, pertama kami ucapkan terima kasih ya kepada para pekorban yang hari ini mengamanahkan kepada kami yang saat ini kurban yang akan kita salurkan untuk Lombok ya, karena animo masyarakat luar biasa sampai hari ini masih masuk nih terus. Oh, ya. Kalau kita gantikan luar biasa, kita akan salurkan 1.000 ekor sapi untuk Lombok karena masyarakat animonya luar biasa. Ini yang sudah disalurkan atau yang nantinya juga akan disalurkan? Saat ini sudah dimulai karena sejak tadi pagi setelah sholat Id sudah kita mulai karena saat ini ACT ngelola 121 posko ya. Satu posko induk, ada 7 posko wilayah dan 121 posko secara keseluruhan. Nah, ini akan kita kelola distribusinya, ada sebagian yang kita bagikan dalam bentuk daging kepada masyarakat, tapi beberapa titik yang kondisinya masih parah kita akan sampaikan dalam bentuk makanan siap saji yang kita sebut sebagai dapur kurban. Baik, ini ada 1.000 ekor sapi yang akan didistribusikan. Lalu mekanisme pembagiannya seperti apa agar semuanya rata dan tepat sasaran? Ya, pertama karena kita mengelola 1 posko induk, 7 posko wilayah dan ada 121 posko unit. Dan kita sudah ngelola dari awal bencana karena kita sudah hadir di sana sudah lebih dari 3 pekan ya kita hadir. Dapur-dapur umum di lapangan sudah aktif, makanya karena dapur umum sudah aktif, relawan kita sudah masuk di semua titik di bencana sehingga relatif lebih mudah buat kami untuk memastikan distribusinya melalui posko-posko yang ACT kelola. Baik yang wilayah-wilayah sudah mulai normal sehingga menggunakan daging dari bentuk daging dibagikan kepada masyarakat. Secara umum akan kita kelola dengan menggunakan dapur kurban disajikan dan masyarakat lewat dapur umum yang sekarang kita berubah menjadi dapur kurban. Makanan siap saji dengan menu daging yang kami sedang kita kelola. Baik, artinya walaupun sedang dalam kondisi masih di pengungsian, tapi suasana Idul Adha-nya masih sangat bisa dirasakan. Selain antusias tadi sholat Idul Adha, makanan-makanannya yang disajikan juga menu-menu Idul Adha ya? Betul, ini sampai yang kapan luar ini? biasa. Kita bersyukurnya karena pertama masyarakatnya juga masyarakat yang relatif memang mayoritas muslim di sana. Betul. Sehingga pas Idul Adha, dan satu hal yang barangkali penting buat kita nggak melihat masyarakat itu seperti meratap yang luar biasa dengan gempa yang sudah 1.005 kali ya selama dalam 3 pekan ini dengan kehancuran yang sangat luar biasa. Masyarakat itu orang-orang tabahnya luar biasa. Kita belum tentu sekuat mereka ya menerima bencana dengan gonjangan yang setiap hari di atas 10 kali gonjangan. Sehingga kita melihat masyarakat sangat-sangat menerima ibadah mereka, banyak yang dipuing-puing tetap ibadah. Sehingga pas momentum kurban menjadi momentum yang sangat suasana spiritualnya sangat kita kerasa. Pasca daging kurban kami berikan dalam jumlah yang besar, itu disambut oleh masyarakat dengan kebahagiaan yang luar biasa. Idul Adha tahun ini di Lombok tentu sangat berbeda dengan Idul Adha tahun lalu dan sebelumnya. Kalau saya tidak salah ada sekitar 60 masjid yang rusak. Betul. Lalu apa yang akan dilakukan ACT untuk ini? Ya, saat ini kita sudah memulai. Mungkin beberapa masih kena gempa terusan, jadi mungkin memprediksi masa emergensinya masih belum bisa dipastikan berapa lama. Karena gempa-gempa sampai 7 skala Richter masih terus berlangsung. Sehingga saat ini kita melihat ACT sudah mulai masuk untuk pertama membangun shelter. Kita mulai dari lapangan gondang di Gangga di satu. Kita akan bangun pertama, kita mulai dengan 160 shelter, ada 3 sekolah, ada 1 masjid. Masjid totalnya yang kita siapkan sudah 7 masjid yang sedang terproses pembangunan. Ada MCK yang jumlahnya besar di Gangga saja sudah 32 MCK. Targetnya adalah kita akan bangun 1.000 shelter untuk tinggal dan total hampir kita sih pengen kalau dukungan dari masyarakat kuat 60 masjid 70 masjid yang rusak kita pengen bangun semuanya. Kita ingin bangun kembali Lombok seperti semula atau lebih baik setelah gempa ini kira-kira begitu. Bagaimana peran masyarakat sekitar, masyarakat lokal yang dilibatkan untuk membangun kembali Lombok setelah bencana ini? Ya, kita bersyukur, ini bagian dari apresiasi kami kepada relawan dan juga masyarakat lokal. Mungkin karena juga banyak juga masyarakat dari Jawa yang ada di sana, walaupun dalam kondisi yang miskin ya, karena mereka rata-rata banyak kan buruh ya. Jadi buruh di tani, itu bukan tanah mereka, banyak kan mereka kerjanya adalah buruh. Sehingga relatif mereka adalah orang-orang yang sebelumnya pekerja keras, orang-orang yang terbiasa, mau repot lah kita sebut. Sehingga pada waktu kita libatkan mereka untuk bangun, untuk rumah mereka, kita libatkan mereka dalam dapur umum untuk memberi makan kepada mereka, daya terimanya luar biasa. Kami bersyukur, kami merasa
kekeluargaan karena mereka sangat baik sehingga dukungannya sangat bagus gitu. Ini kan momen berbagi di Hari Raya Idul Adha tidak hanya selesai sampai hari ini saja, distribusi daging selesai artinya sudah, tapi masih akan terus dilakukan bertahap. Artinya kalau tadi 1.000 ekor sapi tidak hanya hari ini tapi akan terus dilakukan. Targetnya sampai kapan ini semua sudah terdistribusikan? Iya, kurban itu ada 1 hari kurban dan 3 hari tasyrik. Kita harapkan selama 4 hari ini bisa optimum, 1.000 diserap oleh masyarakat dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dinikmati oleh masyarakat Lombok. Pasca itu sebenarnya sebagian dari pengelolaan dana kurban, karena kan mungkin dari pengelolaan dana kurban kita bisa efisiensi di lapangan, sehingga ini akan kita gunakan untuk membangun kembali Lombok secara ekonomi. Karena masyarakat di daerah-daerah pertanian saat ini kering, kita akan hidupkan kembali dengan beberapa air bersih, kemudian mulai dengan beberapa sawah akan kita aktifasi kembali. Ini bagian dari, mungkin karena harga hewan kurban di Lombok lebih murah dibandingkan yang ada di Jakarta, sehingga dana orang Jakarta yang kurban ke Lombok tidak hanya sekedar digunakan untuk daging kurban, tapi sebagian bisa digunakan untuk program recovery Lombok. Baik, artinya ini sudah ditata dan dibagi sedemikian rupa. Betul. Ada yang sudah dialokasikan dalam bentuk hewan kurban, Betul. tapi sisanya untuk pemulihan program recovery. Artinya tidak ada subsidi silang yang benar-benar seperti orang Jakarta melakukan kurban tapi tidak disampaikan dalam bentuk hewan, tapi untuk program recovery tidak ada seperti itu. Tidak ada, karena amanah kurban ini kan nggak mungkin kita alihkan anggaran dananya untuk program yang lain. Tapi karena mungkin kurban orang Jakarta, dengan harga Jakarta, kita gunakan pembelian di Lombok dengan selisih harga yang ada, itu yang kita gunakan untuk recovery. Tetap masuk kepada masyarakat, amanah kurbannya tetap nyampe kepada masyarakat, tapi masyarakat punya harapan bahwa program ini tidak hanya sekitar selesai di 3 hari tasyrik dan hari Idul Adha, tapi mereka mendapatkan manfaat sampai recovery, sebagian diambilkan dari efisiensi dari yang kita gunakan dari dana kurban atau amanah yang sangat besar dari masyarakat, donasi-donasi kemanusiaan. Ini menarik, sumber hewan kurbannya yang ada di Lombok, padahal kalau kita lihat kondisi Lombok masih seperti ini, tapi hewan kurban di sana masih bisa didistribusikan, dibeli dengan baik. Nah ini yang khasnya ACT ini. Pasca terjadi gempa, yang kita lakukan pertama kali adalah mengoptimalkan dana-dana dari luar kita masuk ke lokasi bencana untuk bisa menjadi stimulan untuk recovery mereka. Orang-orang masyarakat yang punya hewan, sapi, ternak yang lain, kita beli dari masyarakat supaya masyarakat memegang uang untuk modal nanti mereka hidup jangka panjang. Jadi itu yang digunakan. Jadi sapinya digunakan, mereka yang memotong untuk hari kurban ini, mereka yang menikmatinya, mereka ikut bantu distribusikan, tapi mereka pegang uang yang untuk nanti bisa untuk kehidupan mereka ke depan. Gitu. Baik, terakhir Pak Ibnu, ini kan kurban hari ini selesai, mungkin distribusinya akan sampai 3 hari ke depan. Tapi tentu saja semua yang dilakukan ACT tidak akan berhenti sampai di sini. Kedepannya apalagi yang akan dilakukan? Iya, kita perkiraan kerja kita bisa sampai 1-3 tahun ke depan. Karena kita melihat recovery-nya di Lombok. Di Lombok, betul. Karena kita biasa kerja itu fase emergency 3 sampai maksimal 6 bulan biasanya gitu, atau maksimal 1 tahun. Pasca itu sudah masuk ke recovery, bahkan rekonstruksi fisik. Saat ini yang kita siapkan beberapa tanah-tanah yang ada di Lombok itu kan, Lombok kan sekarang sedang paceklik ini. Sudah 3 bulan lebih nggak hujan. Sehingga air bersih juga susah. Sehingga saat ini kita akan jadikan ada program yang namanya Desa Wakaf. Desa Wakaf ini adalah program wakaf kita produktif untuk mengembangkan program pangan di Lombok. Nah, teman-teman assessment sudah di lapangan, sudah menemukan beberapa titik-titik sawah-sawah yang akan dijadikan program. Harapan kita, sawah-sawah atau ternak-ternak ini yang sebelumnya skalanya masih kecil, beberapa masyarakat akan dikembangkan lebih masif. Kita sebagai lumbung ternak wakaf dan lumbung pangan wakaf yang ini akan kita kembangkan. Kami punya harapan program pangan dengan ternak ini bisa menjadi cara kami untuk merecovery ekonomi orang-orang Lombok. Baik, sukses untuk program-programnya Pak Ibnu Hajar. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, persekusi PRT ini polisi berhasil menangkap seorang pria yang melakukan persekusi terhadap pembantunya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.